Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, di sini ketua kelas boleh memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi baru mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Setelah minggu kemarin kita mempelajari sistem persamaan linear satu variabel. Jika minggu kemarin hanya satu variabel, kita pada pertemuan kali ini akan mempelajari sistem yang mempunyai dua variabel. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, materi ini sangat dekat dengan kita. Contohnya, bagaimana sih mencari tahu harga barang ketika kita mempunyai dua jenis barang yang berbeda? Kemudian, bagaimana kita membagi dua barang yang mempunyai harga yang sama secara adil? Nah, kita akan mempelajarinya pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum ke materi, kita akan mengulik terlebih dahulu sejarah dari sistem persamaan linear dua variabel. Di sini, salah satu tokoh yang menemukan atau yang berperan besar dalam melahirkan dasar-dasar aljabar adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dia terkenal sebagai Bapak Aljabar melalui karya monumentalnya yang berjudul Alkitab Al-Mutasar fi Hisab Al-Jar wal Muqabar Al-Khwarizmi. Selain Al-Khwarizmi, ibu juga mempunyai banyak sekali tokoh-tokoh matematika Islam yang menemukan aljabar atau yang berperan dalam penemuan aljabar. Yang kedua yaitu Thabit Ibnu Qurra. Siapa di sini yang akan membacakan sejarah dari Thabit Ibnu Qurra? Ayo dibacakan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada Al-Karaji. Siapa lagi yang mau membaca Al-Karaji? Masih banyak lagi ahli matematika Islam yang berperan dalam penemuan aljabar. Tentu saja, materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada dua pengertian. Kenapa ada dua pengertian? Yang pertama, ada pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel, yaitu sistem persamaan linear dua variabel adalah sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linear yang mencakup dua variabel yang sejenis. Jadi, kalau misalkan sistem, berarti lebih dari satu persamaan. Dia bisa memuat 2 sampai tak terhingga dari sistem persamaan dua variabel. Kedua, ada pengertian persamaan linear dua variabel. Kalau persamaan linear dua variabel adalah sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat 1. Nah, pengertian dari persamaan linear ini berarti memuat satu persamaan linear yang memiliki dua variabel. Sedangkan sistem persamaan linear memuat dua persamaan atau lebih yang memiliki dua variabel. Selanjutnya, yang kita akan pelajari adalah rumus umum dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, rumus umum ini sangat penting sehingga kalian harus mencatatnya. Nah, rumus umum dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Syarat sistem persamaan linear dua variabel adalah dengan A-nya, A di sini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian B-nya, B di sini tidak boleh sama dengan 0. Dan A, B, C-nya adalah elemen bilangan real. Namun, apakah cukup dengan hanya mengetahui rumus umumnya saja?
Tentu tidak. Kita perlu mengetahui bagaimana cara-cara untuk menyelesaikan persamaan dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cara-caranya. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan metode grafik. Nah, metode grafik ini adalah metode menyelesaikan masalah dengan menentukan titik perpotongan dua garis lurus yang merupakan tampilan dari kedua persamaan linear dua variabel. Nah, metode grafik ini memuat langkah-langkah yang cukup banyak. Ada 5 langkah yang harus kita pelajari. Yang pertama, tentukan titik potong salah satu persamaan linear dengan sumbu X atau sumbu Y. Caranya menentukan titik potong di sumbu X yaitu memisalkan Y-nya adalah sama dengan 0. Dan cara menentukan titik potong sumbu Y yaitu sebaliknya, memisalkan X-nya sama dengan 0. Yang kedua, masukkan titik-titik yang telah didapatkan pada buku berpeta untuk membentuk sebuah garis pada diagram kartesius. Hubungkan kedua titik potong dengan menggunakan garis lurus. Yang ketiga, lakukan langkah 1 dan 2 untuk persamaan lain pada sistem persamaan linear dua variabel. Yang keempat, jika kedua titik berpotongan di X, Y sama dengan X1, Y1, persamaan linear adalah X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Nah, yang terakhir, jika kedua titik tidak berpotongan, sistem persamaan linear dua variabel tidak memiliki penyelesaian. Jadi, sistem persamaan linear dua variabel ini tidak semuanya memiliki penyelesaian. Ada juga yang tidak memiliki penyelesaian. Supaya langkah-langkah ini kita tidak bingung, di sini Ibu mempunyai contoh soal yang akan kita kerjakan menggunakan metode grafik. Soalnya, selesaikanlah sistem persamaan linear dua variabel berikut ini. Di sini, persamaan yang pertama ada 2x ditambah 3y sama dengan 6, dan x kurang y sama dengan 3. Oke, pembahasan tadi di langkah pertama yaitu mencari titik potong pada sumbu x dan sumbu y untuk persamaan 1. Nah, untuk titik potong sumbu X, maka kita misalkan Y-nya, yaitu sama dengan 0. Oke, kita punya persamaan pertama, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, untuk mencari titik potong sumbu X, kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Maka, Y sama dengan 0, kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama. Maka didapat 2X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 6. Di sini, 2X ditambah 3 dikali 0 adalah 0. Maka, 2X ditambah 0 sama dengan 6. Kemudian, 2X sama dengan 6 di sini adalah hasil dari 2X tambah 0, 2X ya. Maka 2X sama dengan 6. Kemudian kita dapat X sama dengan 6 per 2 dengan kita bagi setiap kedua ruas dengan 2. Kita bagi 2X dibagi 2, 6 dibagi 2. Maka 2X dibagi 2 itu adalah X, kemudian 6 dibagi 2 adalah 3. Maka kita dapat nilai X itu sama dengan 3. Maka titik potong yang kita hasilkan adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0. Maka X, Y-nya adalah 3,6. Selanjutnya, setelah titik potong sumbu X, kita akan mencari titik potong sumbu Y dengan memisahkan X sama dengan 0. Sekarang kita substitusikan X sama dengan 0 seperti tadi. Kita masukkan 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Kita dapat 3Y sama dengan 6, 3Y sama dengan 6. Kemudian kita bagi kedua ruasnya dengan 3. Kemudian kita dapat Y sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Maka titik potong yang dihasilkan adalah 0,2.
Nah, sudah dapat titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Langkah kedua, menentukan titik potong pada persamaan yang kedua. Nah, pada soal tadi, persamaan yang kedua adalah X kurang Y sama dengan 3. Kita misalkan lagi untuk mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y pada persamaan kedua. Dan persamaan kedua, kita dapat titik potong sumbu X-nya 3,0, kemudian titik potong sumbu Y-nya 0,-3. Nah, langkah yang ketiga, gambarlah grafik sesuai dengan titik koordinat yang dicari pada bidang kartesius. Oke, nah di sini terdapat bidang kartesius dengan terdapat sumbu X dan juga sumbu Y. Ingat kembali bahwasanya sumbu X adalah sumbu yang horizontal. Kemudian, sumbu Y adalah sumbu yang berdiri vertikal. Nah, kita masukkan kedua titik potong dari persamaan linear dua variabel. Oke, 3,0 maka berada pada sumbu X karena 3 itu sebagai X. Kemudian kita dapat juga titik 0,2. Nah, 0,2 ini berada pada sumbu Y karena 2 adalah nilai dari Y. Nah, setelah kita tentukan semua titik yang sudah kita peroleh, nah akan kita gambar garis lurus. Garis lurus dari persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 6, dan juga garis lurus dari persamaan x dikurangi y sama dengan 3. Nah, dari kedua garis lurus tersebut, ternyata terdapat titik potong. Titik potong adalah titik yang tepat pada perpotongan kedua garis yang kita gambar. Ternyata titik potongnya berada pada 3,0. Pertemuan kali ini kita hanya akan membahas satu metode saja, ya, karena metode grafik mempunyai langkah-langkah yang cukup banyak, sehingga pada pertemuan berikutnya kita akan membahas metode-metode yang lainnya. Setelah Ibu jelaskan metode grafik, Ibu mempunyai kuis untuk kalian kerjakan untuk mengecek seberapa paham kalian tentang metode yang sudah kita pelajari. Kalian kerjakan secara individu, hanya terdapat satu soal saja, dan kalian boleh tulis di buku tulis kalian. Baik, waktu mengerjakan kuis sudah selesai. Selanjutnya, kalian boleh duduk secara berkelompok karena Ibu mempunyai LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Setelah kalian mengerjakan LKPD dan mempresentasikannya dengan baik di depan, Ibu harap kalian sudah mengerti dan paham dengan pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, pembelajaran pada pertemuan kali ini sudah selesai dan sudah kita lakukan dengan baik. Ibu harap pertemuan kali ini dan materi persamaan linear dua variabel ini bisa kalian mengerti dan bisa kalian pahami dengan maksimal. Ibu akhiri, silahkan kalian tulis apa yang bisa kalian dapat dari pembelajaran kali ini. Dan silahkan juga kalian tulis pada buku catatan kalian apa yang belum kalian mengerti pada pertemuan kali ini. Terima kasih anak-anak hebat Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan Ibu akan membahas metode-metode yang lainnya, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Jika kalian ingin mempersiapkan, kalian boleh belajar terlebih dahulu di rumah. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun tutur kata yang tidak baik. Semoga kalian bisa mengingatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.